Wisnu ngelihat ada kepulan asap putih seperti menyerupai wanita yang mengambang di samping pohon yang besar. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue, Andra, yang akan menceritakan kisah horor dari teman-teman semua. Dukung channel gue ya, dengan like atau subscribe. Kali ini gue berkesempatan lagi untuk menceritakan tentang pendakian Wisnu dan kawan-kawannya ke Gunung Gede via Cibodas. Pada saat itu, tepat tahun 2010, Wisnu melakukan pendakian ke Gunung Gede bersama teman-teman tongkrongannya di dekat rumah dan berjumlah 4 orang, yaitu Wisnu, Mawan, Riko, dan Zulpi. Tepat di bulan Juli 2010, hari Rabu, Riko saat nongkrong bareng temannya sekitar jam 8 malam lagi asik gitaran ngomong, puncak yuk lah, ke Gede seru nih kayaknya. Ayo Rik, pengen naik nih gue. Terakhir udah lama banget. Waktu itu juga ke gunung, pal. Ayo gas. Jadi nih ya, kita jalan ya. Ya udah, Rabu depan kita jalan ya. Akhirnya hari H pun tiba. Tepat di hari Rabu. Pada saat itu jam 8 pagi, mereka kumpul di rumahnya Riko. Karena rumahnya Riko berdekatan dengan rumah mereka. Ya, paling beda RT. Akan tetapi akhirnya mereka berangkat jam 3 sore karena Riko ada keperluan mendadak yang gak bisa dia tolak. Kebetulan ada tetangga yang bekerja sebagai pengangkut sayur di daerah Cianjur. Saat mau keberangkatan, akhirnya mereka bareng dengan tetangga tersebut. Dan akhirnya mereka sampai di base camp. Dan pada saat itu waktu sedikit lagi mau masuk waktu maghrib. Kemudian mereka menuju pos perizinan. Sebagian dari mereka mengurus perizinan mendaki. Wisnu saat itu izin sholat maghrib dulu. Saat Wisnu mau lepas sepatu, Wisnu ngelihat ada kepulan asap putih seperti menyerupai wanita yang mengambang di samping pohon yang besar. Dan Wisnu sambil kucek-kucek matanya sambil tegesin itu. Seketika itu Wisnu kaget pas Riko gebuk belakang punggungnya. Sekitar jam 7 malam mereka berangkat dan Riko gak lupa ajak berdoa terlebih dahulu. Dan perjalanan dimulai. Formasi saat itu Riko leader, Mawan, Wisnu, dan Zulpi sebagai sweeper. Perjalanan lumayan lancar walaupun Mawan sering minta istirahat. Dan pada saat itu udah jam 8 malam. Mereka baru sampai pos Telaga Biru. Dan Mawan lagi-lagi minta istirahat. Duduklah mereka di pos tersebut sebentar. Mawan izin buang air kecil di belakang pos. Saat itu perasaan Wisnu udah gak enak. Wisnu meminta ke teman-temannya agar istirahatnya dipercepat. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di pos Panjangcangan, Mawan meminta istirahat kembali. Dia tampak kelelahan banget. Terus diem nunduk aja sambil mengatur nafas. Dan akhirnya Mawan minta lanjut lagi. Mereka melanjutkan perjalanan kembali. Entah kenapa setelah dari pos Panjangcangan itu Mawan ini diem terus. Padahal selama di perjalanan dia suka sompral. Sesekali si Mawan istighfar kaget seperti ngelihat sesuatu. Nah, saat perjalanan melewati pos Rawadenok 2, mereka berempat melihat sosok wanita berambut panjang di dekat pohon dan diikuti suara. Tak mereka berempat berhenti. Mereka saling tengok-tengokan. Kok menyorot senternya ke arah pepohonan. Seketika itu ada sosok Kunti lompat dari pohon ke pohon yang lain. Singkat cerita, sampailah mereka di pos Kandang Batu. Pada saat itu di jam 12 malam. Sebelum masuk ke pos Kandang Batu, Wisnu ngelihat dari
arah kiri ada sosok laki-laki tua ngeliatin mereka. Sosok laki-laki itu pakai baju pangsi hitam ala-ala Jawara. Sosok laki-laki tua itu melihat ke arah Wisnu dan tersenyum. Wajahnya terlihat baik. Sosok itu menunjuk ke salah satu rombongan mereka, yaitu ke arah Mawan. Setelah itu ada suara di telinga Wisnu sambil berkata, "Jaga anak itu." Astagfirullahaladzim. Jantung Wisnu kayak mau copot. Kaget banget dengar suara itu di telinganya. Pas di pos kandang batu, akhirnya terpaksa juga karena kondisi Mawan yang udah kelelahan dan sedikit emosi mau ngecamp di sini. Wisnu cuma diem aja. Pada saat itu udah jam 1 malam. Riko ngediriin tenda. Wisnu dan Zulfi nyari ranting-ranting kecil untuk buat bakaran, sekedar menghangatkan badan. Mawan duduk sambil merunduk, sepertinya benar-benar kelelahan. Mereka bertiga nggak mau ganggu Mawan, dibiarkan Mawan istirahat. Saat Wisnu sama Zulfi nyari ranting-ranting pohon, ada sosok hitam sambil merangis. Dari mulutnya keluar darah di antara pepohonan. Sontak Wisnu dan Zulfi tengok-tengokan. Akhirnya mereka lari menuju tenda. Tenda pada saat itu sudah selesai dibuat. Mawan disuruh masuk sama Riko. Lanjut cerita, Wisnu lagi asik masak mie. Tiba-tiba mata Wisnu tertuju pada pohon di depan. Wisnu tegesin, kok ada sosok anak kecil lagi berputar-putar di bawah pohon. Wisnu dalam hati, astagfirullah. Oh ya, dari awal pendakian sampai di pos kandang batu ini, mereka sama sekali nggak ketemu dengan pendaki-pendaki lain, entah yang mau turun atau naik. Sepi banget pada saat itu. Mungkin hari biasa menurut mereka. Lanjut cerita. Udah selesai makan, akhirnya mereka istirahat tidur. Tapi Wisnu dan Riko nggak bisa tidur. Zulfi dan Mawan sudah lelah pada saat itu. Wisnu dan Riko berusaha meremin mata mereka berdua. Dan tiba-tiba Mawan tiba-tiba teriak dan langsung berdiri. Sambil berdiri melihat ke bawah ke arah mereka bertiga dengan mata yang tajam dan marah. Sontak mereka bertiga kaget. Sambil berdiri, Mawan ngomong dengan suara agak berat, "Kalian tidak akan bisa pulang." Kamu mau apa? Apa ada yang salah dengan kami? Anak ini harus tetap di sini. mereka bertiga membaca surat-surat yang mereka bisa. Tiba-tiba Mawan langsung jatuh. Mereka bertiga shock. Apa seperti ini? Singkat cerita, akhirnya mereka semua tertidur. Mereka bangun kesiangan banget pada saat itu, sekitar jam 12 siang. Nah, HP Riko bunyi alarm azan. Karena itu waktu sholat zuhur. Kaget mereka semua dan akhirnya bangun. Dan mereka berberes buru-buru sambil berbagi tugas, nyiapin makanan dan beresin tenda. Niat mereka mau lintas jalur sampai puncak. Sekitar jam 1:30, mereka bersiap melanjutkan perjalanan menuju puncak. Nggak lupa, mereka berdoa kembali. Alhamdulillah, selama perjalanan ke puncak, nggak ada hambatan dan gangguan apa-apa. Dan Mawan juga udah tampak sehat. Akhirnya mereka sampailah di puncak jam 3:30. Mereka foto-foto. Lama juga mereka nikmati keindahan alam. Mereka memang agak lama. Dilihat jam udah jam 5-an. Gak berasa memang waktu. Akhirnya mereka beranjak turun. Niat memang mau lintas jalur, tapi mereka sepakat gak jadi karena tidak memungkinkan. Turunlah mereka. Perjalanan lumayan lancar. Sampai di pos kandang batu, Mawan tiba-tiba jatuh. Terus pingsan. Zulfi teriak, "Woi, Mawan kenapa ini?" Wisnu keluarin minyak gosok sambil balurin ke hidungnya Mawan. Akan tetapi Mawan gak sadar juga. Ada sekitar setengah jam Mawan baru sadar. Pada saat itu waktu udah nunjukin jam 7 lewat. Karena mereka bablas saat maghrib. Mawan tiba-tiba sadar sambil mengucap istighfar dan meminta mereka bertiga untuk segera lanjutkan perjalanan. Wisnu, Riko, Zulfi kaget lihat Mawan yang kayak begitu. Dan akhirnya mereka mengiyakan. Akhirnya mereka
mereka melanjutkan perjalanan sampailah di pos Penyencangan. Mereka istirahat di situ agak lama, sekitar 1 jam. Pada saat itu jam udah menunjukkan jam 11 malam, karena memang jalan mereka pelan banget dikarenakan kondisi Mawan. Mereka semua lega karena ini sudah hampir bawah. Setelah selesai istirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, anehnya jalur ada 2 percabangan. Mereka kebingungan saat itu. Mereka berempat akhirnya berhenti sejenak. Setelah agak reda kabutnya, mereka jalan kembali. Jalan itu kembali jalur. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Mawan ketawa. Seperti ada yang ngerasukin tubuhnya Mawan. Kalian mau kemana? Tinggallah kalian di sini dulu. Siapa kamu? Jangan ganggu kami. Kami hanya ingin pulang. Dan keluarlah dari tubuh teman saya. Kasihan dia. Dia sudah kelelahan. Tidak bisa. Anak ini harus di sini. Kalian pulang saja. Saya pastikan kalian akan selamat sampai bawah. Asalkan anak ini kalian tinggalkan. Entah kenapa, Riko terlihat sempoyongan. Wisnu dan Zulfi buru-buru memupong Riko. Dan tiba-tiba, entah dari mana asalnya, datang sosok laki-laki tua berpakaian pangsi hitam bersama anak kecil yang digendong oleh laki-laki itu. Laki-laki tua itu adalah yang Wisnu lihat kemarin di pos sebelum kandang batu. Entah dari mana datangnya, mereka bertiga sempat kaget dan gak percaya dari mana asalnya. Kok bisa ada di samping mereka bertiga? Dan sosok anak kecil itu umurnya kira-kira 6-7 tahunan. Dan wajahnya gak asing bagi mereka bertiga. Mereka bertiga benar-benar yakin kenal dengan sosok anak kecil itu. Tapi mereka bingung, siapa dia? Wisnu memberanikan diri bertanya pada sosok laki-laki itu. Kakek siapa? Dan kitanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Wisnu. Sambil kakek itu berkata, Hei, kamu lepaskan cucuku itu. Keluarlah dari tubuhnya. Tidak bisa. Karena anak ini sudah sembarangan buang air dan mengenaiku. Dan dia juga telah mengambil barangku yang ada di pohon itu. Mana dia tahu kalau kamu ada di situ? Harusnya kamu yang menghindar. Karena kamu makhluk tak kasat mata. Jadi, dia tidak bisa melihatmu. Dan barangmu itu akan mereka kembalikan. Setelah kau pergi dari tubuh cucuku. Tidak bisa. Dia harus di sini. Dia harus tinggal di sini. Baiklah, kalau kamu menantang aku. Dan kamu sudah menyakiti cucu dari keturunanku itu. kakek itu tiba-tiba menghadap ke arah Mawan yang memang udah dirasukin makhluk lain. Kakek itu mengeluarkan sebilah golok udah ada di pinggangnya. Belum keluar semua goloknya dari sarungnya si kakek, keluar cahaya dari golok itu yang benar-benar menyilaukan. Sampai mereka bertiga nggak bisa melihat apa-apa. Dan makhluk itu teriak meminta ampun dan akan melepaskan Mawan serta keluar dari tubuhnya. Ketika itu tubuh Mawan jatuh dan lemas. Dan anehnya, saat mereka bertiga ingin menolong tubuhnya Mawan yang jatuh lemas, mereka nggak bisa bergerak sedikit pun. Kaki dan tubuh mereka seperti patung, cuma mulut dan mata aja yang bisa bergerak. Mereka cuma teriak, Mawan, Mawan, sadar Wan. Tiba-tiba anak kecil yang digendong sosok laki-laki tua itu menghampiri tubuh Mawan yang jatuh. Mawan, bangun. Bangun, Bang. Abang gak apa-apa kan? Tiba-tiba Mawan sadar, kaget setelah melihat sosok anak kecil yang ada di depan matanya. Mereka bertiga kaget segaget-gagetnya, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Karena mereka memang kenal dengan sosok anak kecil itu. Dan sosok laki-laki tua itu berbicara kepada mereka berempat sambil menggendong anak kecil itu. Sudahlah, kalian cepatlah pulang. Dan kamu Mawan, buanglah benda itu yang kamu simpan di dalam kantongmu. Buanglah di bawah pohon besar di depan itu. Dan segeralah jalan pulang. Ketika itu cahaya terang sampai membuat mata mereka tidak lihat apa-apa. Setelah itu kembali normal. Mawan mengeluarkan barang itu dari kantongnya ketika sudah sampai pohon besar itu. Singkat cerita, dan akhirnya mereka turun. Pada saat itu ternyata sudah pagi. Alhamdulillah nggak ada gangguan lagi sampai ke pos perizinan. Mereka langsung lapor ke petugas dan kagetnya
petugas itu nanya ke mereka, Kang, kok cepet amat naiknya? Nggak jadi muncak ya? Hah? Kita dari hari Rabu malam pak naiknya. Kita udah laporan kok pada saat itu. Loh, ini datanya Akang dan teman-teman. Naik hari Sabtu malam Minggu jam 7 malam. Dan sekarang hari Minggu, Kang. badan mereka lemes ketika. Jadi selama ini mereka naik kemana? Dan mereka berempat sujud syukur sambil dilihatin pendaki-pendaki lain. Pendaki-pendaki lain itu kebingungan. Oh iya, yang di pos kandang batu dan Mawan pingsan terus sadar. Ternyata Mawan bermimpi. Mimpi itu Mawan didatengin oleh adiknya dan disuruh bangun. Ketika itu Mawan sadar dan terbangun. Jadi si Mawan ini memang sempat izin buang air di pos Laga Biru ya, dan ngelihat ada sebuah gelang akar di sebuah pohon, dan Mawan main ambil aja. Dan jadi kakek itu adalah kakek salah satu keturunan atau leluhur Mawan yang masih ada silsilah keluarganya Mawan dan memang jawara di jam. Sosok anak kecil itu adalah Tian, adik dari Mawan yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu di usia sekitar 6-7 tahunan. Dan Tian ini memang dikenal oleh teman-temannya Mawan karena memang sering diajak Mawan ketika kumpul. Oke teman-teman, gimana ceritanya? Semoga teman-teman mendengar cerita ini semakin merinding ya. Makasih teman-teman, tetap dukung channel gue. Kata Assalamualaikum.